Jadi ini ilustrasi saja ya. Jadi Allah yang ada di maha akhirat menurunkan cahayanya itu masuk ke dalam jasmaninya orang yang sebagai pembawa tali wasilah ini tadi, gitu. Jadi syarat utama kita harus menemukan orang ini dahulu. Dan jikalau kita sulit menemukan orang ini, carilah orang yang sudah kenal dengan orang ini, gitu. Jadi kita tidak usah mengambil pusing untuk mengenal orang ini, karena orang ini sangat sulit sekali dikenali. Makanya ada kias bagai mutiara yang tersembunyi di dalam lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufik Sabda Alam. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Jadi sebelum manusia itu beragama, pada hakikatnya harus mengenal siapa dulu Tuhannya yang akan disembah, ataupun siapa dulu Tuhannya yang disembah, begitu. Jadi tidak tiba-tiba merasa beragama, Tuhannya belum kenal, terus langsung beribadah. Lantas yang disembah siapa? Dan di luar juga banyak yang merasa sudah bermakrifat tanpa melalui sistem, gitu. Jadi itu akan menjadi batal jikalau tidak ada guru pembimbing, karena pada dasarnya untuk mengenal Tuhan itu nantinya Tuhan sendiri yang akan mengajarkan melalui cahayanya ataupun utusan. Jadi kalau di dalam ilmu hakikat marifat itu tidak bisa dilalui tanpa melalui tarekat terlebih dahulu, karena tarekat itu sifatnya ataupun adalah jalan untuk menuju hakikat agar bisa bermarifat. Jadi di sini tidak bisa orang hanya belajar tirakat, walaupun tirakatnya ekstrim dan wiridnya mungkin ribuan, itu jikalau tidak disertai oleh guru mursyid sebagai pembawa tali wasilah, itu mustahil akan bisa mengenal Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Jadi di sini saya akan menerangkan step-step atau tata cara dalam bermakrifat yang sudah diturunkan oleh para nabi, dan disinilah kita harus mengikuti napak jejak, napak tilas para nabi terdahulu yang di zaman sekarang itu diwariskan kepada ulama yang mewarisi ilmu yang ada di dalam dada Nabi Muhammad sendiri. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba bermakrifat sendiri tanpa adanya guru pembimbing yang di dalamnya itu ada cahaya Tuhan itu sendiri. Jadi saya ilustrasikan seperti ini ya, menggunakan media peraga. Jadi Tuhan yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un itu mustahil akan dikenali manusia, karena sifatnya tidak bisa dideskripsikan, dibayangkan pun tidak bisa, gitu. Jadi untuk mengenal Allah yang ada di maha akhirat itu, Allah itu sebenarnya menurunkan cahayanya. Nah ini saya gambarkan akhirat begitu. Nah di sini ini saya gambarkan dunia. Nah di dalam dunia inilah kita hidup begitu. Di sini sifatnya baharu dan di sini sifatnya qadim, karena di sini alam akhirat, di sini maha akhirat begitu. Jadi tidak mungkin manusia yang sifatnya baharu bisa berhampir akan Allah yang ada di maha akhirat tanpa melalui cahayanya. Nah, tidak semua guru yang katanya dia bisa menerangkan tentang ilmu marifat itu disertai Tuhan. Jadi saya gambarkan disertai Tuhan itu sebenarnya
di dalamnya ada cahaya Tuhan sendiri. Jadi ibarat ini saya ibaratkan seorang guru mursyid itu sebenarnya bukan manusia biasa, wujud jasmaninya manusia biasa, tapi di dalamnya ada cahaya Tuhan. Jadi saya ilustrasikan begini ya. Nah, sebentar. Nah, saya ilustrasikan begini. Jadi sebenarnya manusia ini itu terhubung dengan Tuhan yang ada di maha akhirat. Itu sebenarnya di alam akhirat sendiri itu ada cahaya yang berhampir, begitu. Berhampir kepada siapa? Kepada kekasihnya. Nah, karena kita itu pandangan panca indera duniawi itu terbatas, itu tidak bisa kita memahami tentang cahaya Tuhan, karena cahaya Tuhan itu sebenarnya untuk menggampangkan akal kita memahaminya saja gitu, karena sebenarnya sifatnya bukan cahaya seperti yang tampak seperti yang ada di dunia ini, karena hakikatnya itu sangat halus sekali gitu. Jadi sebenarnya orang ini berhampir akan Tuhan begitu, hanya saja kita tidak tahu keberadaan orang ini berhampir akan Tuhan, itu kita tidak tahu gitu kalau tidak ditunjuki oleh Allah itu sendiri ataupun dikehendaki. Nah, gambaran di sini ini saya tunjukkan, ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi saya tunjukkan hubungan antara kekasih Allah, kekasih Tuhan yang ada di dunia dengan Allah yang ada di maha akhirat. Sebenarnya dia cahayanya itu berhampir begitu. Sebentar ya. Nah, sebenarnya yang ada pada orang ini di baliknya itu sebenarnya cahaya Tuhan sendiri. Jadi cahaya Tuhan, jikalau ujungnya itu tidak menemukan titik rambatnya ataupun media rambatnya, itu tidak akan dikenali oleh manusia. Contoh umpamanya ini saya tarik, itu cahaya Tuhan tidak bisa dideteksi, begitu, tidak bisa dikenali. Nah, untuk mengenali Tuhan yang ada di maha akhirat, itu Tuhan menurunkan cahayanya, dan di situ bertajali, istilahnya begitu, kepada manusia yang dipilihnya. Kalau zaman dulu itu para nabi. Nah, di zaman penutupnya para nabi itu berada pada Nabi Muhammad begitu. Jadi sepeninggalan nabi-nabi yang lain, ketika hubungan antara manusia dengan Tuhan itu telah rusak, Tuhan menurunkan pembaharu, Nabi Muhammad sebagai pembaharu. Pembaharu di sini sifatnya untuk memperbaiki tali ketersambungan antara manusia dengan Tuhan gitu. Dan di sini ini saya ilustrasikan kekasih Allah itu sendiri, yang dibaliknya ada cahaya Tuhan begitu. Nah, sebenarnya orang ini itu berhampir kepada Tuhan. Jadi manusia yang ada di dunia untuk mengenal Allah ataupun mengenal Tuhan itu harus melalui orang ini dulu gitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba orang itu langsung ujuk-ujuk, istilahnya begitu, langsung bisa mengenal Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu mustahil gitu. Makanya banyak orang yang meyakini bahwa akhirat itu nanti, padahal hakikat akhirat itu saat ini pun sudah ada. Sebenarnya bukan masalah sudah ada, memang akhirat itu sifatnya mutlak begitu. Jadi dia itu sudah ada sebelum dunia ini ada dan tetap akan ada begitu.
Jadi yang membedakan itu hanya dimensinya saja. Jadi sebenarnya antara dunia dan akhirat itu dimensinya berdampingan, begitu. Makanya kenapa di dalam beribadah kita menuju kepada Tuhan yang ada di maha akhirat gitu. Nah, kalau kita meyakini bahwa akhirat itu nanti, lah bagaimana gitu? Ngapain kita ibadah? Kalau kita yakini akhirat nanti, sedangkan kita ketika beribadah yang kita hubungi Tuhan, ataupun ketika kita sholat yang kita hubungi Tuhan, sedangkan akhirat sendiri itu yakini setelah mati, kan nggak nyambung itu. Makanya di dalam konsep mengenal Tuhan itu ada disebutnya tali wasilah, begitu. Jadi untuk berhampir atau untuk mengenal akan Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, itu harus melalui pembawa cahaya Tuhan atau pembawa wasilah, begitu. Nah, di zaman ini apakah ada? Ada, karena Nabi sepeninggalannya mewariskan kepada ulama. Makanya ada kalimat al ulama warasatul anbiya. Nah, sebenarnya ulama yang dimaksud Nabi itu ulama pembawa cahaya Tuhan aslinya. Makanya dia orang itu sebenarnya ketika berbicara atau menyampaikan tentang hal-hal agama itu disertai Tuhan, begitu. Jadi tidak berdasarkan hawa nafsunya ataupun berdasarkan hafalan literasi, itu bukan. Sebenarnya Tuhan sendiri yang berbicara melalui orang itu, gitu. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba bisa mengenal Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, gitu. Jadi itu tidak mungkin. Maka dari itu carilah orang ini terlebih dahulu, karena orang inilah sebagai portal agar kita bisa terhubung dengan Tuhan, karena di balik orang ini ada cahaya Tuhan itu sendiri, atau yang disebut Nurullah ya, dan disebut Nur Muhammad, begitu. Maka dari itu hati-hati di dalam belajar makrifat tanpa melalui guru mursyid, guru pembimbing. Nah, yang dimaksud guru mursyid sebenarnya itu ya orang ini yang dibaliknya itu ada cahaya Tuhan, gitu. Jadi orang inilah nanti yang bisa mengajarkan bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhan, gitu. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba langsung ingin berhampir akan Tuhan yang ada di maha akhirat tanpa melalui orang ini, begitu. Karena dibaliknya orang ini itu ada cahaya Tuhan yang ujung satunya ada pada Allah, yang ujung satunya ada pada kekasihnya yang ada di dunia ini. Kalau di zaman dulu cahaya Tuhannya berada pada siapa? Kalau zamannya Nabi Muhammad berada pada Nabi Muhammad. Ketika zamannya Nabi Isa berada pada Nabi Isa. Makanya umatnya Nabi Isa ketika mau mengenal Tuhan itu harus melalui Nabi Isa, begitu. Nah, begitupun ketika zamannya Nabi Muhammad, siapa saja yang hidup pada zaman Nabi Muhammad jika ingin mengenal Tuhan harus melalui Nabi Muhammad. Pokoknya begitu. Karena apa? Cahaya Tuhannya ada di balik Nabi Muhammad itu. Nah, begitupun juga dengan di zaman saat ini, begitu. Saat ini kita pun harus menemukan pewarisnya. Pewarisnya yang di baliknya itu ada cahaya Tuhan. Makanya Nabi berpesan mewariskan ilmunya kepada ulama itu tadi. Tapi di sini bukan ilmu hafalan tentang literasi, bukan. Jadi di baliknya itu ada cahaya Tuhan sendiri. Sebenarnya itu yang diwariskan itu cahaya Tuhan, begitu. Dan itu sudah dikehendaki Tuhan siapa-siapa orang yang diwarisinya, begitu. Jadi ini konteks-konteks dasar dalam bermakrifat. Jadi tidak bisa kita itu tiba-tiba merasa bisa bermakrifat, menerangkan tentang makrifat, sedangkan kita tidak pernah melalui sistemnya, begitu. Ini harus digarisbawahi dan ini harus hati-hati,
Karena jangan sampai kita sebenarnya tidak tahu tentang hakikatnya ma'rifat, dan kita belum tahu Allah itu yang bagaimana caranya mengenal Allah, bagaimana caranya berhubungan dengan Allah, terus kita menerangkan tentang ma'rifat. Ketika kita tidak tahu ilmunya dan bukan ahlinya menerangkan tentang ma'rifat, hati-hati. Ketika kita menerangkan kepada orang lain, itu akhirnya akan menyesatkan orang lain, begitu. Dan di situ akan menjadi tanggung jawab yang nerangkan itu tadi. Makanya harus hati-hati. Padahal di dalam Al-Quran sendiri sudah diterangkan manusia tidak bisa berinteraksi ataupun berbicara secara langsung kepada Allah tanpa melalui 3 perkara. Jadi Allah bisa berhampir ataupun berinteraksi dengan manusia itu melalui 3 perkara. Jadi melalui dibalik tabir, melalui wahyu, ataupun melalui utusan. Nah, 3 kategori itu ataupun 3 kriteria itu sebenarnya wasilah itu tadi, dan itu adalah cahaya Tuhan. Nah, disitulah nanti orang akan diajarkan tentang agama yang mengajarkan Tuhan itu sendiri, bukan berdasarkan literasi ataupun hafalan kitab, hafalan bacaan, ataupun cerita-cerita, bukan. Jadi untuk belajar mengenal Allah, kau harus temukan orang ini dulu sebagai pembawa cahaya Tuhan, begitu. Dan orang ini sebenarnya berhampir akan Tuhan, disertai Tuhan, dan bisa beserta dengan Tuhan, karena memang sudah melewati sistemnya, begitu. Dan kita harus berbaiat kepada orang ini. Disinilah kuncinya dalam bermakrifat. Akhirnya kita itu terbimbing. Yang membimbing siapa? Allah melalui utusannya. Jadi di sebalik orang ini sebenarnya ada utusan Tuhan. Nah, utusan Tuhan itulah disebut Rasulullah, begitu. Jadi bedakan antara Rasul dengan Nabi. Kalau Nabi itu jasmaninya, kalau Rasul itu cahaya Tuhan sendiri. Nah, ini yang menjadi problem di dalam setiap zaman. Itu kasusnya biasanya ketika pembawa tali wasilah itu berpulang. Nah, ini yang akhirnya agama itu sering rusaknya biasanya di sini. Saya ambil contoh, ketika orang ini berpulang, ini kita sudah tidak bisa berguru dengan orang ini lagi. Jadi umpamanya saya ilustrasikan ini sebagai pembawa wasilah, umpamanya dari zamannya para nabi. Ketika nabinya sudah berpulang, tidak bisa kita itu mengikuti nabi, sedangkan diri kita sendiri tidak hidup satu zaman dengan nabi. Jadi syaratnya kita itu harus hidup sezaman dengan orang yang membawa tali wasilah itu tadi. Nah, sepeninggalan Nabi Muhammad, itu cahaya Tuhannya diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika cahaya Tuhan itu atau Rasulullah itu berada pada Sayyidina Abu Bakar, nah, orang yang hidup pada zamannya itu berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Berbaiat di sini bukan tentang hanya sekedar ikrar, bukan, tapi ruhnya itu diseberangkan dari alam dunia ke alam akhirat, gitu. Jadi istilahnya itu ruhnya itu diaktifasi, begitu. Nah, setelah sepeninggalan Sayyidina Abu Bakar, itu diwariskan kepada Salman Al-Farisi, dan sampai ke zaman saat ini, zaman sama-sama kita hidup di tahun 2025 ini, orang ini tetap akan ada sebagai pembawa wasilah, walaupun wadahnya jasmani orangnya itu berbeda-beda, tapi isi yang ada di dalamnya itu sama, gitu. Makanya yang disebut waris itu apapun yang ada di dalamnya
ya isinya sama begitu. Jadi ibaratnya umpamanya ada orang tua mewariskan tanahnya 1 hektar kepada anaknya, yaitu seluruh isi yang ada 1 hektar itu ya dipunyai anaknya, sama seperti orang tuanya mempunyai tanah 1 hektar itu tadi, berikut surat-suratnya komplit begitu loh. Jadi dalam hal waris itu sifatnya begitu. Dan di sini yang diwariskan itu bukan keturunannya, bukan, tapi ilmu ataupun cahaya Tuhan itu sendiri. Makanya carilah orang ini, karena orang inilah yang disertai Tuhan, yang dibaliknya ada cahaya Tuhan itu sendiri. Jadi syarat untuk bermakrifat kepada Allah yang ada di maha akhirat, yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, itu harus melalui orang ini yang ada di dunia, karena orang ini berhampir akan Allah yang ada di maha akhirat. Jadi kalau saya perjelas lagi, hubungan antara orang ini dengan Allah itu dibaliknya itu terhubung cahaya Tuhan itu sendiri. Jadi ini ilustrasi saja ya. Jadi Allah yang ada di maha akhirat menurunkan cahayanya itu masuk ke dalam jasmaninya orang yang sebagai pembawa tali wasilah ini tadi, gitu. Jadi syarat utama kita harus menemukan orang ini dahulu. Dan jikalau kita sulit menemukan orang ini, carilah orang yang sudah kenal dengan orang ini, begitu. Jadi kita tidak usah mengambil pusing untuk mengenal orang ini, karena orang ini sangat sulit sekali dikenali. Makanya ada kias bagai mutiara yang tersembunyi di dalam lautan, begitu. Karena saking sulitnya dikenali. Sebenarnya bukan sulit dikenali secara apa ya, umum, bukan. Karena ketika orang umpamanya dikasih tahu pun nggak akan percaya, begitu. Karena orangnya biasa-biasa saja. Jadi tidak mesti menggunakan jubah yang istilahnya itu seperti ulama-ulama ahli kitab, itu bukan. Orang ini biasa-biasa saja, hanya saja di sebaliknya itu ada cahaya Tuhan atau berhampir akan Tuhan, begitu. Nah nanti kita belajarnya melalui orang ini terlebih dahulu, gitu. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba langsung menuju kepada Allah yang ada di maha akhirat tanpa melalui wasilah dan pembawa wasilahnya. Jadi disinilah kunci dasarnya ada di sini. Dan disinilah nanti kita bisa mentaati tentang perintah-perintah Allah melalui orang ini, begitu. Makanya disinilah konsep dalam beragama itu kita harus melalui pembawa tali wasilah itu tadi. Baik, sementara ini dulu secara sederhana yang dapat kami terangkan. Nanti akan kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Intinya dalam beragama ataupun bermakrifat, jangan hanya suka dengar cerita, jangan suka dibodoh-bodohi. Kalau umpamanya ada orang yang bercerita tentang makrifat, tanyakan bagaimana caranya. Apakah cara itu sama yang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, pokoknya begitu. Jadi jangan sampai orang sudah merasa bermakrifat tapi ternyata rumus atau tata caranya tidak sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah itu pasti bukan, begitu. Jadi tanyakan, jangan hanya sekedar senang dengan ceritanya yang dibumbui dengan ya cerita-cerita yang mungkin berbau-bau kesaktian lah, karomah lah, padahal bukan itu. Intinya
harus menggunakan nalar logika kita. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja dalam beragama. Sebelum beragama, kenali dulu siapa Tuhan melalui tali wasilah itu tadi. Barulah kita nanti akan dihantarkan gitu, ataupun akan diperjalankan. Makanya di dalam bermakrifat ataupun di dalam beragama wajib melalui tarekat, karena hakikat tarekat itu jalan atau tata cara begitu. Jadi bukan aliran, bukan ya. Jadi jangan samakan dengan aliran ya. Tarekat itu sebenarnya jalan atau tata cara untuk mengenal Allah itu sendiri begitu, melalui sistem tali wasilah dan melalui pembawa wasilah gitu. Baik, terima kasih. Salam Rahayu, salam Indonesia bersatu. Jangan eker-ekeran dalam hal beragama. Carilah dulu siapa Tuhan yang disembah sebelum melakukan ritual-ritual ibadah. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.